kita kembali berjumpa dengan saya, Ibu Melda Telaung Banua. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, terhindar dari wabah COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus selalu berada di dalam rumah. Apabila anak-anak Ibu dengan alasan tertentu harus keluar rumah, maka diharapkan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, cukup istirahat, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang merangsang sistem imun pada tubuh kita. Nah, apabila anak-anak Ibu sudah menyelesaikan segala urusannya di luar rumah, Ibu harapkan langsung kembali ke rumah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus anak-anak Ibu kuasai sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bernyanyi, menyanyikan sebuah lagu yang cukup kamu kenal. Dapatlah terberi buah-buahan paling
belajar tentang zat makanan yang terkandung di dalam bahan makanan yang kita makan setiap hari. Apa itu zat makanan? Zat makanan adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat bertahan hidup atau supaya tubuh kita sehat. Dan zat makanan yang kita butuhkan itu ada 6, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat akan berubah menjadi glukosa sebagai sumber energi yang utama. Bahan makanan karbohidrat dapat kita temukan pada biji-bijian atau umbi-umbian seperti jagung dan ubi kayu. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan mengatur tubuh kita. Di antara bahan makanan yang mengandung protein adalah daging. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan komponen penting untuk membantu tubuh menyimpan cadangan energi. Contoh bahan makanan yang mengandung lemak adalah alpukat, minyak goreng, daging. Dan yang keempat, vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur atau mengendalikan proses metabolisme. Ada 2 kelompok vitamin yang kita kenal, yaitu vitamin yang larut di dalam air, misalnya vitamin C, dan vitamin yang larut di dalam lemak, misalnya vitamin D. Dan yang kelima adalah mineral. Mineral merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, walaupun kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apabila seseorang kekurangan mineral, maka proses pertumbuhan dan perkembangannya juga akan mengalami gangguan. Dan yang terakhir adalah air. Air sangat berguna untuk tubuh manusia karena airlah yang memperlancar seluruh proses metabolisme pada tubuh manusia. Dan juga untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari lagu maupun video yang kita saksikan bersama, yaitu bahan makanan adalah bahan yang dapat kita makan dan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bahan makanan utama, misalnya nasi sebagai bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Contoh sayuran misalnya bayam, contoh buah-buahan misalnya mangga, dan contoh lauk pauk misalnya daging. Kedua, zat makanan merupakan bahan atau zat yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh kita sehat. Zat makanan dibedakan menjadi 6, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein untuk membangun sel tubuh, lemak sebagai cadangan energi, vitamin melakukan proses metabolisme, mineral untuk mengatur pertumbuhan, dan air sebagai pelarut zat-zat dan membantu memperlancar proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Baik anak-anak, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang kita saksikan bersama. Sebagai tugasnya di rumah, coba perhatikan kedua gambar ini. Mengapa kedua orang tersebut mengalami kondisi tubuh demikian? Berikan alasanmu dan cara pencegahannya. Jawaban boleh dikirim melalui Google Classroom
atau melalui WA pribadi Ibu. Jika ada yang belum dimengerti atau dipahami, silakan bertanya di bawah ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.